Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Kita terus mencoba untuk menggali aneka problem dari pendidikan kewirausahaan di SMK. Oke Pak, ini saya ingin ngangkat tentang Pak, link and match Pak. Ya. Dunia kerja di kenyataannya dengan dunia anak-anak SMK yang kadang ditaruh untuk PKL dan sebagainya, dan seberapa urgensi hal itu dan berapa pengaruhnya. Terus yang kedua khusus tentang kewirausahaan. Ya. Link match in and match seperti apa yang bisa dimainkan di antara dua dunia ini, dunia pendidikan dan dunia swasta atau dunia wirausaha di luar sana, Pak. Ya, baik. Ketika kita membahas tentang link and match, gitu kan, atau dulu dalam kerangka besarnya namanya PSG, ya, program sistem ganda. Artinya anak-anak SMK sebagai sekolah vokasi, sekolah kejuruan, maka diwajibkan keluar tuh benar-benar siap untuk apa? Siap untuk bekerja atau siap untuk berwirausaha. Oke, siapa satu-satu. Untuk menjadikan anak siap bekerja, maka setidaknya ada 3 subsistem support. Yang pertama, anak di PKL kan. Kenapa perlu PKL? Karena keterampilan kerja, kompetensi kerja, budaya kerja dan seterusnya tidak diperoleh di sekolah. Oke, Sehingga dia ingin belajar langsung. Nah, jadi atas dasar itu muncullah PKL. Karena di sana dia menyerap, bagaimana bekerja, melihat gitu kan, orang-orang bekerja, ya, orang-orang sibuk, ya, dan dia mencoba mengiramakan dirinya seperti layaknya pekerja itu. Ya, betul. Jadi sekali lagi kita ada garis besar dulu ya. Garis besarnya adalah ini pola untuk mencetak pekerja. Okay. Nah, itu buat satu, namanya PKL. Yang kedua, uji kom atau uji kompetensi atau ujian keahliannya. Ujian keahliannya bukan oleh gurunya, bukan oleh sekolah, tapi oleh dunia kerja. Kalau saya seorang misalnya anak SMK jurusan desain, saya harus diuji oleh asosiasi desainer atau oleh perusahaan yang mengerjakan desain gitu kira-kira. Kalau oleh perusahaan kan PKL. Dasar PKL. Asesornya adalah dari Badan Standarisasi Profesi. Profesi atau asosiasi profesi ya. Badan Nasional Standarisasi Profesi. Jadi kalau saya misalnya siswa akuntansi, akuntan, oleh akuntan, asosiasi okay. akuntan, Okay. dan seterusnya ya. Sehingga kita semakin yakin bahwa anak ini bukan pinter terampil berdasarkan penilaian guru atau sekolah, tidak, tapi dunia kerja membuktikan, dunia asosiasi pekerja membuktikan. Ini 2 sistem ya. Itu pentingnya jadi PKL. Ada PKL dan ada ujian, kompetensi. Nah, yang ketiga untuk gurunya. Gurunya juga harus dimagangkan. Ketika sekolah listrik jurusan ngelas, gurunya harus magang ke dunia usaha, dunia kerja yang ada lasnya, yang ada listriknya. Pak, kalau guru magang gimana ceritanya? Ini kan dia harus ngajar, dia kan harus udah jadi siap ngajar, Pak. Ini sistem yang memang sekarang digulirkan adalah untuk memastikan bahwa nanti ketika di sekolah gurunya bisa ngajarin, karena sekolah wajib punya bengkel juga kan. Oke, artinya ini sebenarnya lebih kepada akselerasi kurikulum berarti ya. Karena gini maksud saya, kurikulum di sekolahan jangan sampai mengajarkan sesuatu yang sesungguhnya di dunia industri sudah nggak dipakai. Ya, betul. Sehingga untuk bisa mengupdate sana ya guru juga harus ikut ke sana gitu ya. Mestinya begitu gitu ya. Misinya begitu. Ini 3 sistem yang ada untuk menjamin bahwa lulusan kita siap kerja. Pertanyaan saya, ini memang 70% miliknya kompetensi, keahlian, kejuruan. Apakah hal yang sama sudah dilakukan untuk mencetak wirausaha? Sampai sejauh ini itu problem besar kita. Harusnya sama-sama ini tujuan nasional pendidikan, SMK lulus bekerja, SMK. Jadi menurut Pak Teguh perlu ada dalam tanda kutip PKL 3 hal yang sama juga. Ya nggak harus 3, mungkin bisa 5 atau 10 jadi gitu. Parameternya. Ini kan 3 ini kan parameter. Ya, bicara keadilan kan kalau di sini saja disupport 3, masa di sini nggak support sama sekali?
Oh, Nah, iya. kalau bawa maksimal berapa nggak ada batas, tapi minimal ya sama lah. Oke. Nah, satu-satu kita Parameternya kalau wirausaha seperti apa Pak kalau seperti itu? Sama juga. Link and match-nya. Kalau di sini nggak, katakan tadi gurunya tadi kita punya masalah dengan guru, belum tentu gurunya wirausaha. Tapi kan bisa terobati dengan 3 cara ini. Satu, ketika PKR, di sini praktek kerja lapangan, di sini praktek kerja wirausaha, bukan menjadi pekerja tapi bersama ownernya, bersama supervisornya, dia memposisikan sebagai entrepreneur, dia belajar ke entrepreneurannya. Tapi belajar Pak gini loh Pak, entrepreneurship-nya. persoalannya gini, kalau Bapak misalnya, saya sebagai perusahaan roti misalnya, kalau anak ini saya taruh di tempat saya, katakanlah saya masuk jadi pekerja dulu deh, suruh ikut kerja produksi, dia belum tahu Pak. Oke. Nanti yang ngacak-ngacak produksi bahan baku jadi semua kacau Pak. Yang Bapak Hanya kan yang saya lakukan banyak pengusaha ya udah taruh aja tukang fotokopi lah jadi yang tukang Bapak sampaikan suruh ini. Yang Bapak bicarakan ini adalah konteksnya PKL, keterampilan kerja, bukan keterampilan usaha. Oh gitu. Nah, saya sekarang akan membahas ini. Oke. Itulah makanya nyambung dengan yang tadi. Ketika bicara kewirausahaan kita keasingan, keusangan gitu. Ya nggak bakal ketemu. Misalkan Bob Sadino, Om Bob udah meninggal, almarhum tolong dampingin anak saya, ajarin wirausaha, ya nggak nemu. Oke, anggap aja Itu tadi ya makanya adanya si Parmin lah yang jualan bakso lah misalnya, itu perpakan lah. biar dia diolah. Oke, berarti Itu untuk maksud Pak Teguh, yaudahlah lo makan sama Pak Parmin jualan bakso di Betul. ruko sana, ya gitu ya, gitu. Tapi bukan otomatis menjadi pembuat baksonya ya, tapi frame sebagai wirausaha bakso. Caranya piye? Nah itu tadi balik lagi, saya nanya sekarang, gimana caranya anak bisa PKL di PLN? Kan sekolah punya kerjasama, ini terus spek pekerjaannya apa, kan itu sama juga ketika wirausahaan. Apa sih yang penting wirausahaan? Mentalnya, disiplinnya, kreativitas, ya itu juga yang harus diolah. Ya tapi kan barang saya Pak, Parminnya saya ini misalnya. Misalnya Pak Pamin mau nggak support dengan kita? Anggap aja saya mau nih misalnya. Ya sudah, ayo. Ini Pak Pamin, saya mau dampingkan si anak yang namanya si Fulan, tolong ajarin sampai menjadi kopiannya Pak Samin, Pak Salim. Pak, nggak cukup waktu Pak magang di rumah Oke, saya, di tempat oke. saya, gitu loh. Itu kan masalah Pak. Makanya 3 saja ini belum tentu, apalagi Bapak menghadapi yang lebih. Karena gini, karyawan saya saja, ya di bengkel saya itu bisa 5 tahun jadi pegawai, baru dia keluar berani Pak, mandiri jadi apa pengusaha bengkel Pak. Pertanyaan saya, ketika PKL bekerja di listrik, bekerja di las, kemudian keluar langsung jadi tukang las, enggak juga. Ada pekerjaan yang butuh waktu. Maksud saya adalah sistem ini harus dibangun simultan juga. Bahwa Apa enggak gini Pak? Apa enggak gini? Bapak tahu PKL berapa lama? Berapa? 3 bulan? 3 bulan. Minimal 6 bulan sekarang. Oh, 6 bulan. Kalau begitu, saya pikir untuk mencetak pengusaha kecil yang penting mindsetnya, yang penting memulai usaha yang tadi kita bahas, itu cukup 3 bulan, 6 bulan, lebih dari cukup. Atau begini Pak, mungkin Pak. Jadi misalnya saya seorang Parmin nih, yang jualan bakso nih misalnya. Bapak adalah siswa si Fulan lah misalnya gitu kan. Fulan, kamu tak bikinin usaha di warung cabang saya. Udah kau kelola. Nah, itu nanti hitung-hitungannya seperti apa? Nah, kau jadi bagi hasil sama saya. Nah, itu nanti itu kan wirausaha beneran itu. Saya sebagai gurunya si Fulan, sebelum saya PKL praktek, kalau ini PKL praktek kerja lapangan, ini praktek kerja wirausaha. Sebelum PKW saya akan datang ke Oh iya, memang. Saya datang ke saya. Wajib gurunya datang ke saya. Menurut Bapak, apa yang dibutuhkan anak? Kompetensi apa, keterampilan apa yang harus dimiliki untuk bisa menjadi orang seperti Pak Salim? Pak Salim pasti akan jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Oh, harus punya kreativitas, keberanian, punya modal. Oke. Nah, Pak, yang memungkinkan selama 3 bulan Bapak kerjakan bantu anak saya yang mana? Oh, 1, 2, 3, 10 ini yang bisa. Oke, itu yang. Oh gitu. Jadi maksud Pak Teguh itu PKL, PKW. Jadi program Indonesia misalnya contoh di warung bakso saya gitu kan. Oke, ini si Fulan datang ke tempat saya. Sebelum Pak Fulan guru yang datang dulu. Iya, betul. Pak, untuk mencetak seperti Bapak butuh berapa? Misalnya butuh modal, butuh keberanian, butuh apa ini bla bla bla, katakan ada 10. Dari 10 ini yang bisa dikerjakan berapa? 1, 2, 3 misalnya jualannya. Terus apanya? Disiplinnya. Pada saat yang sama saya juga menyampaikan secara teori di sekolah sudah diajarin ini Pak, ini Pak, hajar saja begini, kayak anaknya udah tahu, udah bisa. Jadi bukan nol. Ya artinya tetap intinya
kesediaan seorang pengusaha seperti Parmin yang jualan disebutnya bakso, institusi pasangan atau mitra usaha seperti itu menjadi sangat strategis untuk mensukseskan anak-anak didik kita menjadi seorang usaha. Nah, pertanyaan saya, seberapa banyak orang semacam Parmin ini? Ya harus dicari. Enggak, bukan maksud saya di sekitar kita adanya banyak atau sedikit? Saya kira kalau guru-guru itu mau mencari banyak, Pak. Nah, sebenarnya semua usaha yang hidup itu adalah guru-guru kita, mitra-mitra kita. Nah, pertanyaan kita, kalau kita ngajarin cuma di dalam kelas ya semakin mana gurunya taunya ya saya aja. Padahal ketika oh itu guru saya udah itulah kita sudah open mind. Oke, jadi artinya secara tidak langsung Pak Teguh ingin mengajarkan di sini ke teman-teman guru bagaimana mengajar wirausahaan itu dengan open mind, ya langsung dengan aja objek yang konkret, praktek langsung gitu ya. Teman-teman saya ajak untuk sama-sama berjuang, minta kepada sekolah kalau anak ke jurusan boleh PKL di pabrik, kenapa di kewirausahaan nggak boleh praktek wirausaha? Oke, artinya wajib seorang guru wirausahaan membangun kerjasama dengan pengusaha UMKM khususnya di lingkungannya. Betul, apalagi ketika dia sendiri agak minim dalam usahanya. Oke, artinya gini Pak, nggak perlu datang ke PLN, nggak perlu datang ke Pertamina. Itu urusannya yang ini, urusannya itu ya. Ini lebih simpel sebetulnya. Betul. Katakan nih satu RT nih. Betul. Seorang guru wirausahaan di RT kita di selingkupan sekolah misalnya gitu kan. Ada berapa sih jenis usaha? Ada tukang soto, ada tukang las, ada tukang warung kelontong, ada bakso, ada macam-macam. Servis, ada wedding organizer, rias pengantin, dan seterusnya misalnya. Katakan dalam satu RT itu ada 15. Sebetulnya guru wirausahaan bisa menghubungi mereka dan meminta 15 orang ini siapa yang siap dan siap bekerja sama dengan mereka dengan cara praktek bersama mereka, bukan sebagai pekerja tapi sebagai wirausaha. Dalam konteks ini langsung make money juga dong. Betul. Artinya misalnya jadi cabangnya atau jadi resellernya atau apanya kan bisa begitu Pak. Betul. Pertanyaan saya, seberapa persen yang harus kita hasilkan? Enggak 100% kok. Ketika PKL enggak semuanya pengen jadi karyawan. Ketika PKW, para kerja wirausaha enggak semua jadi pengusaha. Karena negara yang berkembang cukup mapan minimal kalau berapa jadinya itu nanti Pak. Nggak, artinya saya hanya menyatakan yuk berani dulu, toh targetnya nggak tinggi kok. Ya, artinya gini, saya setuju. Artinya tidak harus sekian persen itu whatever nanti, tapi yang penting prosesnya pendidikan di SMK itu tepat. Betul. Ya, artinya contoh tadi, kalau di antara satu RT ada 15 wirausaha, katakanlah satu warung kelontong lah misalnya. Fulan, kau siswa harus saya taruh di warung kelontong ini, misalnya. Kan dia bisa diajari apa di situ? Contoh, bagaimana naksir harga, gimana menjual, gimana cari supplier dan sebagainya, itu kan bisa diajarkan di sini. Pak Teguh, saya ingin mengelaborasi lebih jauh tentang link and match tadi. Bagaimana dunia SMK harus berkolaborasi dengan dunia swasta, dunia luar, termasuk karena dia akan menciptakan wirausaha. Karena yang saya lihat di lapangan saat ini banyak anak SMK ditaruh di Alfamart, ditaruh di perusahaan-perusahaan itu hanya suruh jadi kuli-kuli juga ujung-ujungnya gitu loh, buruh-buruh juga karena disuruh-suruh fotokopi sekedar itu Pak. Ini seperti apa Pak ironi seperti ini? Pak Salim tidak perlu menyalahkan bahwa ketika PKL tujuannya supaya siap untuk jadi kuli. Memang tujuan SMK kan untuk jadi kuli. Untuk pencapaian tujuan yang pertama. Kan tujuannya ada dua. Iya. Mas, kalau pengen menjadikan kuli, pengen terampil, punya kompetensi bekerja spesial pada suatu pekerjaan, maka dilakukan PKL. Pertanyaannya yang kedua adalah, kalau pengen jadi wirausaha, mestinya ada praktek kerja wirausaha. Nah, itu yang belum dilakukan setelah selama ini. Memang belum ada? Belum ada. Kalaupun PKL kan PKL dalam rangka untuk siap menjadi pekerja kan. Di PLN praktek ya kerja sebagai karyawan PLN. Kalau seperti itu menurut Pak Teguh format dalam tanda kutip PKL wirausahaan itu seperti apa? Saya menyebutnya pendampingan wirausaha. Coaching, pendampingan wirausaha. Saya punya dua tangan, kiri kanan. Selama ini kita hanya bergerak di tangan kiri aja. Kalau yang ini kuli. Mulai dari kuli panggul, kuli cangkul, ya kan, dan manajer sampai direktur, supervisor, manajer, presiden, sampai direktur, mohon maaf, presiden kepala negara sebenarnya kan kuli. Definisi kuli adalah harus mengerjakan sesuatu yang ditentukan oleh atasannya.
atasannya presiden ya rakyat lah, Rakyat. DPR lah ya gitu Iya. kan. Nah atasannya presiden direktur ya Komisaris gitu kan. pemegang Jadi saham. yang bedanya antar mereka dokter sekalipun itu Nah. juga boleh, Iya. kepala rumah sakit yang menentukan. Oke. Yang membedakan hanya itu. Nah yang mau saya kritisi adalah ketika pengusaha itu merdeka, sekedar pengamen pengemis pun entrepreneur, mereka pengusaha. Dia mau ngamen di mana, dengan cara apa, bergaya apa, Minimal dia menjual jasa nyanyinya lah. Gitu. ya pokoknya ketika dia bisa menentukan sendiri di mana, Penghasilannya. itu namanya pengusaha. Artinya income sudah tidak tergantung dengan orang lain. Ya, Tapi income bisa dihasilkan cuma- dari diri sendiri. Cuma kita ini seringkali ketinggian membayangkan pengusahaan itu Pak, kalau nggak asing, tapi gini Pak, kalau dalam bahasanya Robert Kiyosaki itu kan yang seperti itu namanya self-employed Pak, Self-employed. belum sampai ke wirausaha. Oke. Gitu. Saya membatasi dulu perbedaan antara kuli dan pengusaha. Walaupun pengusaha itu levelnya. Robert Kiyosaki dengan 4 kuadrannya itu pun pengusaha tapi pada level kuadran 1, Ya. 2, 3, 4. Oke. Nah, kebayangan kita itu pengusaha itu langsung yang ketinggian, yang paling Oh. tinggi, yang business owner. Oh, Ciputra, terus almarhum Bob Sadino. Ya ketinggian ketemu Yusuf orang Kalla, tuanya. Hairul Tanjung. Nah, itu ketinggian. Ya. Kenapa? Ini yang kita Jack Ma itu langsung ya. udah kalau nggak asing usang lagi. Nah. Asing itu Enggak, karena sepertinya sebetulnya Pak, tokoh-tokoh seperti itu penting dihadirkan ke anak-anak SMK Oke. untuk menjadi inspirasi. saya kurang setuju. Untuk Kenapa? menjadi inspirasi Pak. Ketinggian sama dengan gantungkan cita-citamu setinggi langit, ketika awan mendung nggak kelihatan. Nah, tuh. masalahnya gini loh Pak, masalahnya yang sering terjadi kesalahan yang saya lihat, Hmm. orang melihat hasilnya, Hmm. tidak melihat prosesnya menjadi pembelajaran. Seorang Hairul Tanjung tidak seperti yang hari ini kita lihat, tapi prosesnya dia dari awal itu yang nggak mau dipelajari orang. Pertanyaannya, ketika itu menjadi mata pelajaran, apakah mau kita mempelajari biografinya satu persatu? Loh, itu soal teknis kan. Nah, Artinya mau dengan cara apapun, ya kan, tapi inspirasi dari orang-orang yang sudah Ya. menjadi pengusaha itu penting. Yang ingin saya katakan, kita lebih terukur aja, lebih measurable dan observable, mudah diamati dan terukur. Bahwa SMK tentu tidak menghasilkan pengamen, ya, pengemis tidak, walaupun itu benar juga. Tapi kalau asing dan usang karena orang udah meninggal itu juga nggak perlu dibahas. Yang konkret saja, wilayah ini tuh luas Pak. Banyak, maksud saya gini, wilayah di samping business owner, terus investor, sampai yang paling bawah self-employed, wilayah ini business support ini luas. Dan itu ada di sekeliling kita, bisa dipelajari. Oh iya, kalau yang seperti itu banyak case-nya di lapangan gitu ya. Tapi yang saya maksud adalah di pendidikannya saat ini. Itu kan tadi yang Bapak bilang, ternyata wirausahaan itu ya hasilnya tidak optimum, tidak menghasilkan wirausaha. Ya. Bahkan SMK bahkan pada case malah melahirkan ya memang jadi pekerja gitu ya. Bahkan yang salah kadang-kadang jadi pekerja pun pekerja outsourcing. Ya, itu yang sering, apalagi dunia outsourcing begitu dicabut atau di PHK dia gelandang lagi gitu loh. Yang ingin saya kritisi soal bahwa betul contoh itu penting, tapi menjadi nggak realistis. Dan selama ini sudah dilakukan. Apakah nggak kurang kita? Bahkan hampir semua buku, coba lihat, pasti ada Jack Ma, pasti ada Hairul Tanjung. Hampir semua buku wirausahaan itu sudah dipelajari, Pak. Hasilnya cuma pengetahuan. Ya karena Yang- orang itu berhenti pada membaca. Nah, yang konsep yang kita tawarkan sekarang adalah baca lingkungan langsung. Oh, itu praktek Sekedar- implementasinya. Sekarang kita main di wilayah ini, bahwa yang namanya digital marketing, reseller, dagang asongan itu adalah objek menarik yang bisa mendongkrak langsung. Ya, materi itu penting penting. Pak. Itu implementasinya seperti itu. Tapi jangan lupa inspirasi mental, inspirasi ilmu, inspirasi berpikir, Ya. motivasi Ya. berpikir itu akan membuat daya tahan kita di bisnis apapun menjadi panjang. Karena kalau contoh sekedar tukang sayur, sekedar jualan apapun di toko-toko misalnya, kalau implementasi seperti itu saja itu bisa kita lelah. Tapi ketika dia melihat spirit lain yang seperti ini dari para inspirator itu akan memberikan sesuatu yang daya tahan pada tubuh dan berpikir kita gitu loh. Kurikulum selama SMK ini kelas 2 ya, kelas 2, kelas 3 atau kelas 4 yang ada di kelas 4, 11, 12 dan 13 itu polanya ada Pak sebenarnya. Yang penting pada semester awal, semester ganjil
berarti semester 3 ya, atau di kelas 11. Semester 3 itu yang penting keberanian memulai. Nah ini saya mau